Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, saya akan membahas kampus yang juga terkenal di Jawa Tengah, yaitu Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, terkait dengan jalur prestasi tahun 2023. Saya kira ini juga bisa jadi alternatif pilihan kampus-kampus yang keren ini di Jawa Tengah dan prodi-prodinya juga sangat bagus dan tahun demi tahun semakin banyak peminatnya. Keketatan SNBP Unsud tahun 2023. Eh, Kabar awalnya kuota tahun 2023 Universitas Jenderal Sudirman itu menerima 5.228 mahasiswa. Dibagi menjadi tiga jalur ya. Informasi awal, jalur prestasi itu 25%, kemudian tulisnya 30 dan mandirinya 45%, sehingga sekitar 1.300 calon mahasiswa yang bakalan diperebutkan di jalur prestasi. Nah, yang akan kita kupas itu keketatan, sebagaimana kita ketahui di video-video sebelumnya terkait dengan angka persaingan itu dilihat dari angka keketatan, di mana semakin tinggi angka keketatan maka semakin kecil persaingannya atau semakin tinggi peluangnya. Kita akan buka prodi-prodi di Unsud mulai dari klaster yang paling ketat sampai klaster yang paling kecil persaingannya. Di klaster satu ada 5 prodi. Yang pertama ternyata FKG ya, kedokteran gigi. Ini disebabkan karena kuotanya hanya 15 saja, padahal peminatnya 571 sehingga angka keketatannya 2,63. Kemudian prodi keperawatan kuotanya 45, peminatnya 1577, keketatannya 2,85. Nomor 3 baru pendidikan dokter, kuotanya lumayan 39, peminatnya 1316 sehingga keketatannya di angka 2,96. Nomor 4 ada prodi manajemen, kuotanya 39, peminat 1185, keketatannya 3,29. Dan di nomor 5 ada prodi farmasi ya, kuotanya 45, peminatnya luar biasa ini 1339, sehingga keketatannya di 3,36. Prodi-prodi ini sangat kecil peluangnya untuk lolos. Persaingan sangat tinggi, bagaimana peluangnya hanya 2 dan 3% saja untuk bisa lolos. Artinya persaingannya butuh modal yang sangat tinggi. Di klaster kedua ada kesehatan masyarakat kota 45, peminatnya 1068, keketatannya 4,21. Kemudian baru ilmu gizi, kuotanya sama 45, peminatnya 1043, keketatannya 4,31. Nomor 8 ada informatika, kuota 45, peminat 1015, keketatan 4,43. Nomor 9 ada ilmu komunikasi, kuotanya 48, peminatnya 818, keketatannya 5,87. Dan di nomor 10 ada akuntansi, kuotanya 39, peminat 648, keketatan 6,02. Nah, ini di kelas kedua juga masih sangat tinggi persaingannya. Hanya 4, 5, dan 6% saja peluangnya untuk bisa lolos. Nomor 3 ada prodi teknologi pangan, kuota 42, peminat 655, keketatan 6,41. Kemudian ada teknik sipil, kuota 45, peminat 655, keketatan 6,87. Nomor 13 ada administrasi publik, kuota 48, peminat 670, keketatan 7,16. Nomor 14 ada ekonomi pembangunan, kuota 39, peminat 539, keketatan 7,24. Nomor 15 ada teknik industri, kuota 36, peminat 494, keketatan 7,29. Kita masuk di klaster keempat, agrobisnis, kuotanya 45, peminat 600, keketatan 7,50. Kemudian ada ilmu hukum, kuotanya 75, peminat 833, keketatan 9,00. Kemudian ada teknik geologi, kuota 36, peminat 392, keketatan 9,18. Kemudian ada pendidikan bahasa Indonesia, kuota 36, peminat 368, keketatan 9,78. Nomor 20 ada sosiologi, kuota 60, peminat 570, keketatan 10,53. Di klaster keempat ini sudah bergerak lebih tinggi angka keketatannya, menunjukkan peluangnya juga semakin tinggi di angka 7, 9, dan ini bahkan ada 10%. Masuk di kelas kelima ada HI, kuotanya 36, peminat 328, keketatan 10,98. Dan ada prodi matematika, kuota 48, peminat 420, keketatan 11,43. Ada berikutnya ilmu politik, kuota 36, peminat 308, keketatan 11,69. Kemudian ada pendidikan ekonomi, kuota 30, peminat 256, keketatan 11,72. Nomor 25 ada teknik elektro, kuota 45, peminat 381, keketatan 11,81.
Di kelas ke-6 ada agroteknologi, kuota lumayan besar ini 90, peminatnya 686, keketatan 13,12. Kemudian ada sastra Inggris, kuota 36, peminat 259, keketatan 13,90. Nomor 28 ada sastra Indonesia, kuota 36, peminat 254, keketatan 14,17. Nomor 29 ada teknik pertanian, kuota 42, peminat 287, keketatan 14,63. Dan di nomor 30 ada prodi biologi dari FMIPA, kuotanya 84, lumayan besar ini, peminatnya 542, keketatannya 15,50. Ya, semakin besar ya angkanya ya, di 13, 14, bahkan ini 15%. Artinya prodi-prodi ini semakin memiliki peluang diterima yang lebih tinggi. Di kelas ke-7 ada kimia, kuota 48, peminat 273, ketatan 17,58. Kemudian ada ilmu kelautan, kuota 45, peminat 255, keketatan 17,65. Nomor 33 ada pendidikan bahasa Inggris, kuota 36, peminat 201, keketatan 17,91. Kemudian ada manajemen sumber daya perairan, kuota 45, peminat 238, keketatan 18,91. Nomor 35 ada aquacultur, kuota 45, peminat 231, keketatan 19,48. Eh, nomor atau kelas ke-7 ini juga semakin besar angkanya, bahkan ini sampai 19% peluangnya untuk bisa lolos. Di kelas ke-8 ada peternakan, kuota lumayan besar 90, peminatnya 453, keketatan 19,87. Kemudian ada sastra Jepang, kuota 36, peminat 145, keketatan 24,83. Nomor 38 ada prodi fisika, kuota 48, peminat 131, keketatan 36,64. Kemudian ada pendidikan jasmani, kuota 39, peminatnya 86, keketatan 45,35. Ini adalah prodi-prodi di Unsud Universitas Jenderal Sudirman. Melihat angka-angka keketatannya di klaster-klaster awal memang sangat tinggi persaingannya, tapi di klaster-klaster akhir, terutama ini di prodi-prodi peternakan, kemudian dengan jasmani, ini punya peluang yang sangat besar. Bahkan di pendidikan jasmani ini hampir 50% bisa lolos dari total jumlah pendaftar. Baik, mungkin ini video yang bisa saya kupas terkait dengan keketatan prodi-prodi di Universitas Jenderal Sudirman, khususnya untuk jalur prestasi. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.